Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi atau malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini kayaknya udah lewat ya Mas Hendy. Apa emang berhenti di sini? Setahu saya ini kita udah lewat nih al-mughalladah tentang pembagian najis itu kita sudah lalui begitu. Nah, sekarang kita bahas pasal selanjutnya. Ini ya Ustadz ya, maaf. Faslun. Kenapa? Yang di ini bukan, yang sekarang di screen. Darah haid Iya, ini menstruasi. sekarang. Iya, aqallul haidi, pembahasan tentang masa waktu haid. Begitu. Jadi kalau najis sudah selesai yang di pertemuan lalu. Jadi kita libur lumayan panjang ya, libur 2 minggu. Minggu pertama libur karena 17 Agustus, minggu kedua karena ada hak sayanya tuh ya yang libur karena ada ada undangan keluar gitu. Nah, minggu besok malam Kamis besok ada juga sebenarnya bukan undangan, ada tugas di pesantren untuk menggantikan guru saya begitu. Jadi ada pesantren mahasiswa namanya Ihya Qalbun Salim. Jadi pesantren mahasiswa isinya mahasiswa, biasanya banyaknya dari mahasiswa UIN, UMJ, kemudian PT IKI yang sekitar Ciputat itu kan beberapa di sekitar situ banyak tempat pesantren mahasiswa. Salah satunya pesantren Ihya Qalbun Salim. Saya sudah lama aktivitas di situ, sudah lama sejak jauh sebelum pandemi memang sudah punya kegiatan di situ. Jadi beberapa malam dulu sering ke pesantren. Kalau sekarang sifatnya online karena mahasiswa yang UIN dan juga beberapa kampus juga belum offline sepenuhnya, jadi masih online. Nah, besok tuh bukan tugas saya sebenarnya, tapi karena diminta maka ya saya menggantikan beliau. Jadi makanya teman-teman Fitya ini dimajuin ke malam ini supaya nggak libur lagi, karena kalau libur lagi ini jadi 3 minggu. 3 minggu takutnya libur akhirnya libur terus-terus. Penyakitnya pengajian kan begitu. Dulu ustadznya mizin gitu karena ada rapat begitu. Ternyata ustadznya dapat kesempatan jadi calon legislatif, akhirnya libur ikut sidang. Itu gara-gara jadi calon legislatif kesononya pengajian udah nggak ada lagi tuh. Ustadznya udah jadi anggota dewan gitu. Makanya biar nggak libur kita majuin. Alhamdulillah teman-teman bisa begitu ya, dan saya mohon maaf sebelumnya karena dimajukan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita baca apa yang sampai dari kitab Safiyyatun Najah. Faslun, kata Syekh Salim bin Sumer,
aqallul haidi yaumun wa lailatun. Kita sekarang membahas tentang aqallul haidi, masa haid paling sebentar, yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Wa ghalibuhu, dan biasanya, normalnya, umumnya, situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyak atau paling lama masa haid, khamsatu asyara yauman, itu 15 hari. Bilayaliha, berserta malamnya. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan bahas masa haid gitu ya, dan ini juga penting bagi laki-laki. Nah, laki-laki kan punya istri. Nanti mungkin istrinya nanya tentang darah haid, dia tahu masanya. Atau kalaupun nggak punya istri, kan setidaknya dia punya saudari. Nah, jadi saudarinya nanya, dia tahu. Kalaupun dia nggak punya saudari, kan dia ibu. Barangkali ibunya belum ngerti, jadi dia harus tahu juga. Kalaupun ibunya sudah tidak ada, kan seenggaknya dia punya tetangga yang perempuan. Nah gitu, takutnya tetangga nanya, dia jadi tahu. Ataupun kalau nggak tetangganya muslim, itu kasir Indomaret kan biasanya perempuan juga. Jadi takutnya dia nanya, kita jadi tahu juga. Jadi gitu. Jadi ini ilmu yang bukan cuma khusus perempuan, tapi laki juga tahu. Kata Syekh Salim, aqallul haidi, waktu haid paling sebentar itu sehari semalam. Jadi yang dimaksud sehari semalam, jadi begini, sebelumnya perempuan itu kalau masalah haid ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan mubtadi'ah mutahayyirah, begitu. Yang kedua, ada perempuan namanya orang yang ghair mutahayyirah. Pertama, ada perempuan mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu permulaan haid. Orang yang masih di awal-awal umur balik, haid baru terjadi awal, jadi baru merasakan haid pertama kali. Biasanya perempuan ini namanya mubtadi'ah, ini biasanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu kebingungan untuk membedakan mana darah haid, mana bukan. Karena jalur keluarnya itu doang, warnanya kadang-kadang juga tidak bisa dibedakan mana haid, mana bukan haid. Nah, orang perempuan yang mutahayyirah ini, mutahayyirah yang bingung apakah yang keluar ini darah haid atau bukan, maka untuk menetapkan haid atau tidaknya ditetapkan dengan jumlah hari. Ini yang disebut di sini mutahayyirah, itu menetapkan haid dengan jumlah hari. Nah, tapi di luar mutahayyirah, di luar perempuan mutahayyirah itu perempuan yang bingung, ada perempuan ghair mutahayyirah, perempuan yang memang tidak bingung dengan darah haidnya, karena dia sudah hafal. Gitu, sudah hafal darah haid dan dia tahu, dan memang haid itu darahnya pasti diketahui oleh perempuan yang sudah terbiasa. Makanya dulu Nabi Muhammad mengatakan, inna damu haidin aswadu tu'raf. Darah haid itu adalah hitam yang memang hitamnya tuh diketahui oleh si perempuan itu sendiri. Makanya sejatinya tidak ada tidak ada teks syariat sebenarnya tentang menjelaskan masa haid itu berapa. Karena darah haid itu sejatinya darah yang perempuan itu sendiri tahu bahwa itu darah haid atau bukan, begitu. Tapi faktanya memang kejadian di lapangan ada juga perempuan yang siklusnya tuh ternyata berubah. Dia orang yang biasa, sudah terbiasa haid, udah gede. Cuman karena waktu itu pernah kecelakaan, entah dia ketabrakan atau jatuh dari tempat tinggi, atau mungkin dia baru sembuh dari penyakit, atau sedang minum obat misalnya. Itu kan hal-hal yang seperti itu merubah siklus haid bagi perempuan. Kecelakaan, pengobatan, minum obat-obatan dalam arti dia istilahnya ada suplemen yang masuk ke dalam tubuhnya, itu bisa merubah siklus haid. Nah, ketika itu berubah, orang biasanya bingung, loh hari ini kok nggak keluar, biasanya sudah keluar gitu. Di hari yang biasanya nggak keluar, ternyata keluar. Nah, berarti
Walaupun dia sudah dewasa, sudah lama itu haid terjadi bagi dirinya, tapi saat ini dia mutahayyir karena ada siklus yang berubah. Biasanya orang habis ngelahirin itu juga berubah siklusnya. Atau orang minum pil KB itu juga siklus haidnya biasanya juga berubah. Jadi banyak hal yang membuat siklus darah perempuan itu berubah. Nah, orang-orang yang akhirnya siklusnya berubah kemudian dia bingung apakah ini darah haid atau tidak, maka untuk menentukan darah haidnya maka jumlah hari. Dijelasin di sini aqallul haidi, paling sebentar darah haid itu adalah yaumun walailah, sehari semalam, 24 jam. 24 jam. Jadi maksudnya begini. Kalau darah keluar di jam 7 pagi begitu. Tapi kemudian ketika diperiksa ternyata jam 12 tidak keluar, oh berarti keluarnya cuma sebentar. Haid nggak begitu. Haid itu paling minimal sehari semalam. Jadi sepanjang hari itu keluar terus, gitu. Jadi sepanjang hari keluar terus. Kan tentu perempuan tahu kapan waktu periksanya kan begitu. Jadi kalau darah itu terus keluar begitu, maka sepanjang waktu, sepanjang 24 jam itu darah haid. Gitu. Kalau sepanjang 24 jam keluar lalu besok nggak keluar, itu memang darah. Jadi kemarin itu memang dia dalam keadaan jadi paling sebentar darah itu keluar yaitu umur sehari semalam. Tapi batasan umur minimal perempuan keluar haid itu 9 tahun. 9 tahun kurang 15 hari. Itu batasan. Jadi kalau ada perempuan masih 7 tahun keluar haid itu bukan haid, itu namanya damu fasadin. Darah kelainan. Darah kelainan apa nyebutnya? Ya darah yang memang tidak natural keluar. Umur segitu tuh belum keluar darah haid. Jadi minimal orang minimal darah haid itu keluar kalau udah 9 tahun kurang 15 hari. Sama sebagaimana orang keluar air mani. Laki-laki yang keluar air mani itu juga minimal 9 tahun. Jadi kalau belum 9 tahun tuh belum disebut air. Artinya belum balik itu. Itu kalaupun keluar nggak disebut balik karena minimal itu balik itu umur 9 tahun. Kalau perempuan 9 tahun kurang 15 hari. Jadi kalau sebelum umur itu dia udah keluar darah itu bukan darah haid. Laki-laki keluar air mani itu bukan tanda balik. Jadi tanda balik atau tanda haid itu minimal 9 tahun. Nah, ketika sudah 9 tahun lewat beberapa hari, beberapa bulan keluar darahnya, apakah itu darah haid, tunggu sampai 24 jam. Sepanjang 24 jam keluar terus itu darah haid. Memang begitu masa paling sebentar darah haid yaitu 24 jam. Yaumun wa lailah. Wa ghalibuhu, biasanya, normalnya, umumnya yang namanya darah haid itu keluarnya situn au sab'un, 6 sampai 7 hari. Jadi 6 sampai 7 hari itu keluar. Hari ini keluar, besok keluar lagi sampai berapa? Biasanya terjadi sampai 6 atau 7 hari. Itu yang biasa terjadi di mana-mana. Gitu. Kemudian wa aktsaruhu, dan yang paling lama masa haid itu khamsata asyara, 15 hari. Khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Iya, 15 hari. Kenapa disebut 15 hari? Kalau 15 hari ini ada hadisnya nih. Karena dalam sebuah teks yang diperdebatkan kesahihannya, ada Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa setengah umur wanita itu darah haid. Jadi setengah umur wanita itu darah haid. Jadi kalau umur wanita 30 tahun, 15 tahun itu keluar haid itu. Di setengahnya itu haid. Maka kalau dikatakan setengah ya berarti ya karena sebulan 30 hari ya berarti 15 hari. Hadisnya diperdebatkan. Tapi jumlah hari ini itu memang tidak ada teks yang sahih menjelaskan minimal 1 hari, minimal normal 6 hari, maksimal nggak ada. Ini Imam Syafi'i menetapkan jumlah minimal haid, nanti juga sama jumlah minimal jumlah hari, batas minimal masa suci itu tidak ada teks syariat yang menyebutkan itu. Dalilnya itu istiqra. Imam Syafi'i itu melakukan istiqra. Istiqra itu kalau bahasa Indonesia sensus. Penelitian kepada setiap perempuan yang ditemui. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan
satu Hijaz itu Mekah Madinah ditanya semua perempuan oleh Imam Syafi'i berapa haid gitu. Jadi Imam Syafi'i itu melakukan sensus untuk semua wanita begitu untuk menjelaskan kepada mutahayyirah ini, orang yang bingung ini, kan nggak ada teksnya. Nabi Muhammad cuma bilang darah haid itu hitam ketahuan. Ya bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu gimana? Nah, maka Imam Syafi'i itu nanya, Mbak, sampean dulu haid berapa hari? Dulu saya haidnya 7 hari. Pernah lama sampai berapa? 15. Jadi semua ditanya tuh. Sampai akhirnya Imam Syafi'i punya kesimpulan minimal masa haid sehari semalam. Biasanya 6 sampai 7 hari. Maksimal 15 hari. Artinya begini, kalau ada orang darahnya keluar tanggal 1, darah haid keluar tanggal 1, 2, 3, 4, ternyata hari kelima berhenti, tanggal 5 berhenti. Rupanya tanggal 6 keluar lagi. Apakah tanggal 6 itu adalah darah haid atau bukan? Tanggal 6 itu darah haid. Kenapa dikatakan darah haid? Karena 6 hari itu belum melewati batas maksimal haid. Batas maksimal itu ya 15 hari. Kalau cuma hari keempat berhenti, hari kelima putus, kemudian hari keenam keluar lagi, berarti itu masih darah haid. Loh, berarti yang hari kelima dia sholat jadi kagak sah. Iya nggak sah, ya nggak apa-apa nggak sah, itu juga kagak dosa kan begitu. Itu masih darah. Jadi maksimal haid itu 15. Maka sebaliknya kalau ada orang yang keluar darahnya dari tanggal 1 sampai 15 hari. Gitu. Kemudian setelah 15 hari keluar lagi hari ke-16. Maka hari ke-16 itu tidak dihitung sebagai darah haid. Itu dihitungnya sebagai darah istihadah. Saya bingung terjemahin istihadah tuh. Karena darah itu jenisnya kan salah satunya ada darah rusak. Darah rusak tuh darah yang keluar sebelum 9 tahun. Istihadah nggak bisa diartiin darah rusak. Apa ya artinya? Pokoknya istihadah. Istihadah itu kalau penjelasan ulama adamul khariju fi ghairi waqtil haidi, kan gitu. Darah yang keluar di bukan waktu haid. Ya waktu haid itu minimal sehari, biasa 6 hari, 7 hari, maksimal 15 hari. Maka kalau sudah 15 hari, kemudian hari ke-16 masih keluar, itu berarti darah istihadah. Tetap wajib sholat, kalau Ramadan dia wajib puasa. Begitu. Itu maksimalnya haid. Wa aqallu at-tuhri, dan paling sebentarnya masa suci, tadi masa haid. Ini sebentar, paling sebentarnya masa suci bainal haidhataini, antara 2 haid. Paling sebentar masa suci antara 2 haid khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi begini maksudnya. Dia berhenti darah haid tanggal 16. Berarti kan suci nih dari tanggal 16. Minimal kalau darah haid keluar itu harusnya tanggal 1. Karena sudah melewati batas minimal masa suci. Itu tanggal 1 berarti keluar gitu. Berarti kalau dari tanggal 16 dia suci, tanggal 21 keluar, itu bukan darah haid, itu istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya belum melewati batas minimal. Minimal masa suci itu 15 hari gitu. Tapi minimal masa suci 15 hari ini antara 2 haid. Kadang ada masa suci yang kurang dari 15 kalau sebelumnya bukan haid, seperti sebelumnya nifas. Gitu. Jadi sebelumnya nifas. Nifasnya selesai tanggal 20, suci akhirnya 21, 22, 23, 24, 25, tanggal 3 dia darahnya keluar. Ini kan belum 15 hari, kan katanya 15 hari masa suci paling minimal 15 hari. Ini belum 15 hari udah darah haid keluar. Itu darah haid benar. Kenapa? Karena 15 hari itu antara 2 haid. Kalau antara nifas dan haid, itu tidak ditetapkan 15 hari. Jangankan 10. Kalau 2 hari, 3 hari habis nifas keluar darah lagi darah haid, itu haid gitu. Jadi yang minimal 15 hari itu antara haid ke haid gitu, 1 haid ke haid. Tapi kalau sebelumnya nifas gitu, itu bukan bukan darah, itu bukan tidak 15 hari gitu.
Jadi paling minimal masa suci 15 hari. Orang kalau belum 15 hari udah dapat darah, berarti darahnya bukan darah haid. Karena dia belum melewati masa minimal masa suci, yaitu 15 hari. Maka tetap dia wajib sholat, dia wajib puasa kalau itu Ramadan. Wa ghalibuhu, biasanya masa suci arba'atun wa ishruna 24 yauman, 24 hari. Jadi biasanya masa suci itu 24 hari. Minimal 15 hari, biasanya 24 hari, au salasatun wa ishrun, atau 30 hari, 23 hari, 24 atau 23 hari, yauman wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan maksimal. Haid nggak ada batasan maksimalnya. Jadi orang bisa haid, masa suci tidak ada batasan maksimal. Orang bisa saja masa sucinya itu sampai setahun, 2 tahun, bahkan berbulan-bulan. Saya punya teman itu habis ngelahirin anak kedua kalau nggak salah, itu dia masa suci sampai setahun penuh. Jadi setahun tuh gak kena darah, nggak pernah haid gitu. Dan beberapa kasus juga terjadi, mungkin istri saya juga sama tuh. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, setiap selesai masa nifas itu lumayan lama masa sucinya, bisa sampai 4-5 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan lebih. Dan hitungan anak ketiga saya itu lahir bulan tanggal 28 Sya'ban tahun lalu, 1442 Sya'ban tahun lalu, 2021. Setelah masa nifas 50 hari sampai sekarang istri saya tuh kagak pernah haid. Suci. Jadi dari udah setahun lebih begitu, udah setahun lebih. Jadi nggak beli pembalut udah setahun. Jadi itu memang masa suci tidak ada batasnya. Nah, kan tadi katanya dalilnya ini memang kagak ada teks dalilnya, nggak ada teks dari Nabi Muhammad mengucap begitu. Imam Syafi'i melakukan sensus gitu. Kenapa masa suci minimal 15 hari? Ya memang begitu didapati oleh banyak perempuan. Lalu kenapa masa maksimalnya tidak terbatas? Ternyata ada satu perempuan di dunia ini yang memang tidak pernah haid, makanya masa sucinya tidak terbatas. Tidak pernah haid. Ada satu perempuan di dunia yang tidak pernah merasakan masa haid. Yang nggak pernah ngerasain haid yaitu Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Istrinya Sayyidina Ali itu Sayyidah Fatimah tidak pernah merasakan haid sejak balik. Jadi sejak 15 tahun balik nggak pernah haid. Jadi karena nggak ada haid maka tanda baliknya makin umur 15 tahun. Setelah 15 tahun nggak pernah terjadi haid sampai beliau wafat radhiyallahu anha. Makanya kan dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa pemimpin ahli surga kaum wanita itu Sayyidah Fatimah gitu. Kalau anak-anak muda pemimpinnya Sayyidina Hasan dan Husain yang mimpin masuk surga. Jadi ntar kita nih ada rombongan masuk surga tuh ada rombongannya, ada yang mimpin. Kalau kaum perempuan yang mimpin Sayyidah Fatimah gitu. Maka biar diakuin sama pemimpin harus ngikutin apa yang jadi kebiasaannya pemimpin kita gitu. Makanya perempuan tuh mesti juga tuh belajar riwayat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha begitu. Wa aqallun nifasi. Nah, yang ketiga wa aqallun nifas, paling sebentarnya masa nifas majjatun. Di sini majjah artinya apa? Sekejap. Iya, sekejap. Tapi majjah itu lebih tepatnya satu pukulan. Paling sebentar masa nifas itu satu pukulan. Maksud satu pukulan itu keluar udah, habis itu nggak keluar lagi. Itu namanya majjah. Jadi orang nifas itu darahnya ketika bayi keluar, kemudian darah keluar, darah keluar udah beres. Habis itu nggak keluar, itu namanya majjah. Paling sebentar masa nifas itu, yaitu segitu doang. Jadi pas bayinya keluar, darahnya keluar, udah habis itu nggak keluar-keluar lagi.
gitu. Dan itu terjadi banyak di beberapa perempuan begitu. Jadi darah nifasnya itu sebentar aja, dan jadi nggak perlu, artinya beliau lahiran jam 3 malam misalnya, jam 3 malam bayi keluar, kemudian darah nifasnya keluar, ketika waktu subuh nggak keluar lagi, nah, wajib udah sholat subuh, karena tidak ada yang membuat dia menghalangi untuk sholat subuh, karena nifasnya sudah selesai begitu. Berarti gimana kewajiban? Mandi. Mandi janabah, habis itu sholat subuh. Begitu. Itu masih lemes, ya dimaklumi lah kalau masih lemes. Tapi biasanya perempuan tuh kuat-kuat. Biasa perempuan kuat. Lahiran jam 12 malam, subuh tuh udah sholat. Kayak biasa. Kayak biasa. Gitu. Saya juga nggak tahu tuh punya kekuatan dari mana tuh. Saya ngeliat istri saya tuh lahiran jam 1 malam, subuh dia sholat. Jam 1 malam itu dia lahiran, subuh bangun ke kamar mandi sendiri, mandi habis sholat. Gitu. Kita aja laki yang tuh ngilu kan begitu. Dia saya punya teman suami istri masih kuliah, waktu itu kita masih kuliah. Jadi malam minggu ahad dini hari itu istrinya lahiran. Senin itu kita ujian di kampus, istrinya ikut karena istrinya juga mahasiswa. Jadi ahad dini hari lahiran, Senin pagi dia masuk kelas ujian. Coba Bang. Masa begitu, kuat banget tuh perempuan. Begitu. Punya kekuatan yang tidak terduga gitu. Wa aqallu nifasi majjah. Nifas itu paling sebentar majjah, 1 kali dorongan. Wa ghalibuhu, biasanya masa nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Biasanya 40 hari. Jadi biasa tuh ya darah nifas terus keluar. Hari pertama keluar, kedua keluar sampai 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyak masa nifas situna yauman, 60 hari. Artinya kalau setelah 40 hari masih darah keluar, ya nggak apa-apa. Karena emang maksimalnya 60 hari. Tapi kalau sudah lewat 60 hari dari hari kelahiran masih keluar, maka hari ke-61 itu dia suci. Gitu. Dia wajib melaksanakan sholat. Dia wajib puasa kalau emang itu Ramadan. Tapi diberikan keringanan karena habis lahirin dia nyusuin. Artinya dia sudah dalam keadaan masa suci, larangan atau keringanan yang terjadi karena sebab nifas itu sudah tidak berlaku. Karena maksimalnya masa nifas itu 60 hari. Wallahu ta'ala alam. Faslun a'zaru sholati uzur, boleh meninggalkan sholat ada 2. Insya Allah ini minggu depan, di mana kita boleh meninggalkan. Jadi sholat wajib, cuman ada hal yang membuat sholat tuh tidak dosa kalau ditinggalkan. 2 hal. Insya Allah di pekan yang akan datang. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke host itu ya, Mas Dimas, silahkan. Syukur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz untuk pencerahannya. Nah, sahabat-sahabat kita yang dimulakan Allah, sekarang mungkin udah saatnya sesi pertanyaan buat sahabat-sahabat kita yang mungkin mempunyai pengen tahu lebih banyak atau pengen tanya sesuatu hal yang mungkin belum jelas. Silakan aja langsung bisa raise hand atau bisa langsung chat, bisa, atau mau langsung bicara dengan Pak Ustadz juga langsung boleh. Silakan, dipersilakan. Oke, sambil nunggu mungkin Pak Ustadz, saya pengen tanya nih Pak Ustadz. Ya. Tadi kan mungkin juga sebagai salah satu ini Pak Ustadz. Jadi intinya pertanyaan saya ini kayak seperti Pak Ustadz tadi bilang. Jadi nanti kalau ada Mbak Indomaret nanya, saya bisa jawab nih. Jadi saya mau nanya sekalian sama Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya kalau misalnya simpelnya kalau misalnya lagi haid itu sebenarnya ada ibadah nggak sih? Ada ibadah yang bisa dilakukan sama seorang perempuan, ada nggak sih Pak Ustadz? Apa Ya. memang apa memang hanya apa istilahnya kan mungkin secara
besaran kan ada ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya, tapi sebenarnya ada nggak sih ibadah yang bisa dilakukan seorang perempuan pada saat lagi dapat haid gitu? Ya, Itu aja Pak Ustadz. ibadah yang mesti dilakukan oleh orang haid itu adalah menghindari larangan haid, itu ibadah. Jadi menghindari larangan-larangan haid itu ibadah. Larangan haid ya dia sholat, tawaf, masuk diam di dalam masjid, memegang mushaf, membawa mushaf, baca Al-Quran, itu larangan-larangan haid. Termasuk juga berhubungan badan. Itu menjauhi hal-hal tersebut itu juga bagian daripada ibadah haid, ibadah orang haid, yaitu menjauhi atau menjaga diri untuk tidak melakukan larangan haid. Nah, kalau yang dimaksud ibadah yang untuk mendatangkan, jadi kan ada ibadah yang sifatnya menahan, sebagaimana puasa kan ibadahnya menahan. Ada ibadah yang sifatnya mendatangkan. Kalau yang sifatnya mendatangkan, maka perempuan haid itu bisa melakukan zikir. Zikir apa saja, baik zikir subhanallah, la ilaha illallah. Jadi zikir-zikir itu tidak pernah disyaratkan untuk dilakukan dalam keadaan suci. Orang sedang haid boleh melakukan zikir begitu. Baik zikir yang sifatnya lafziyah, artinya ada kalimat zikir yang diucap, atau zikir yang sifatnya mengagungkan Allah dalam pemandangan yang dia lihat alam begitu indah, dia katakan subhanallah, kemudian dia berjanji sama temannya, dia bilang insya Allah, kemudian dia memulai pekerjaan, dia ucap bismillah begitu. Jadi ibadah yang mungkin bisa dikerjakan yang dalam hal mendatangkan itu zikir, dan juga menyiapkan ibadah untuk keluarganya, untuk anak atau juga untuk suaminya begitu. Itu dia ibadah yang mungkin dilakukan oleh orang haid. Tapi aslinya menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam haid itu juga ibadah yang utama begitu. Oke. Ya Pak Ustadz. Untuk berikutnya ada resen dari Mbak Citra. Monggo Mbak Citra dipersilakan untuk bertanya pada Pak Ustadz. Ya, makasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya agak teknis sih, Ustadz. Maksudnya kayak ya kalau haid kan perempuan kan dari bulan ke bulan selalu mengalami ya, Ustadz. Jadi yang mau saya tanyakan itu dimulainya masa haid itu kok tadi kan disebutkannya tentang warna darah dan bentuk darahnya. Nah, kalau sebelumnya itu kadang tuh ada flek gitu, Ustadz. Nah, itu apakah termasuk dihitungnya masa haid, di mana kita nggak boleh tadi sholat dan seterusnya? Atau harus memastikan keluar darah dulu baru termasuk masa haid? Begitu pula ketika selesainya nih, Ustadz, apakah sampai berapa lama, kalau katakanlah sudah lewat nih 6-7 hari, memang tipikal misalnya yang masa haidnya lebih dari 7 hari gitu. Nah, itu sampai mana kita menunggu memastikan bahwa darahnya itu tidak akan keluar lagi. Karena ada juga yang biasanya kalau darahnya udah selesai keluar, terus ada jeda sebentar seolah bersih, terus ada sekali lagi keluar di akhirnya. Nah, kayak gitu tuh penentuannya gimana ya, Ustaz? Paling bingung kalau lagi Ramadan tuh kalau kayak gitu, Ustaz. Jadi kayak ini puasa atau enggak nih kalau kayak gini. Gitu sih, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya, tentang memastikan akhir itu. Jadi kepastian akhir tuh memang kepastian di mana tidak ada lagi sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan tersebut. Nah, maka ketika itu terjadi, artinya kita memastikan darah haid itu berhenti di waktu asar, gitu. Maka kan wajib sholat asar. Maka ulama menganjurkan yang dilakukan bukan cuma sholat asar, tapi sholat zuhur, sholat yang waktunya menempel dengan waktu tersebut, begitu. Itu dianjurkan. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian, jangan-jangan darah haid ini berhenti sejak waktu zuhur, begitu. Walaupun sholat zuhurnya itu tidak dikatakan sebagai sebuah
kewajiban, yang wajib ya asar aja karena memang itu kepastian yang dia dapat. Tapi zuhur itu disunnahkan. Pertama memang zuhur dan asar itu adalah sholat dua sholat untuk orang yang punya uzur. Artinya orang yang punya uzur kan boleh menjama. Maka zuhur dan asar itu pasangan. Sebagaimana dia memeriksa di waktu isya. Maka yang wajib yang dikerjakan itu isya juga dengan maghrib. Karena sahibul ahzar itu dibolehkan, sahibul ahzar itu sholatnya di jama. Maka dia seperti orang yang punya uzur begitu. Jadi memastikannya itu dengan kepastian bahwa benar-benar berhenti begitu. Lalu kemudian dia mengerjakan sholat yang saat itu dia periksa dengan sholat sebelumnya. Kalau memang sholat sebelumnya itu punya waktu yang dibolehkan jama seperti zuhur asar. Tapi kalau dia meriksanya maghrib, dia nggak punya kewajiban dan juga tidak ada kesunahan untuk mengerjakan asar. Karena maghrib dan asar tidak punya hubungan tidak punya satu kesatuan waktu. Yang punya satu kesatuan kan waktu sholat tiga. Pertama aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Aqimis sholat liduluki syams. Duluku syamsi itu untuk zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili itu maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajri itu subuh gitu. Maka kalau dia meriksanya maghrib, dia nggak ada keharusan juga tidak ada kesunahan ngerjain asar karena asar sama maghrib emang bukan satu waktu, itu waktunya terpisah gitu. Jadi untuk sebagai bentuk kehati-hatian seperti itu. Tapi kalau permulaan darah haid begitu ya, kalau flek itu yang saya tahu flek itu bagian dari darah, memang dia permulaan darah gitu. Maka kalau sebagai beberapa guru kami menganjurkan bagi perempuan itu kalau memang belum belum betul-betul darah yang pas, kalau flek beliau mengatakan flek itu memang bagian daripada darah. Tapi kalau cuma sekedar flek, jalankan saja sholat begitu sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian nanti ketika darah itu keluar kan menjadi pasti. Maka sholat yang tadi gitu ya, kalau seandainya memang itu bukan darah, kita sudah melaksanakan kewajiban. Tapi kalau seandainya itu darah, yaitu ibadah yang juga tidak ada masalahnya begitu. Toh kita kerjakan karena memang sebagai bentuk kehati-hatian bukan kesengajaan begitu. Tapi yang saya tahu tuh memang flek itu bagian daripada darah. Mungkin nanti jadi ini ya, jadi PR. Ntar kita pastiin lagi. Saya pastiin lagi. Apakah flek itu bagian daripada darah atau bukan begitu. Insya Allah di minggu yang akan datang. Oke. Ada lagi? Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mas Dimas belum di-unmute. Mohon maaf. Saya udah pakai bahasa Inggris padahal. Terima kasih Mbak Citra. Nah, untuk berikutnya Mbak Ayu dipersilakan. Monggo Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Dimas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, saya teringat tiba-tiba pada saat Pak Ustadz bahas tentang sholat. Katanya kalau nggak salah pernah baca, tapi saya takut salah nih, tolong dibenarkan. Pada saat udah masuk waktu sholat, misalnya zuhur, kita belum melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba keluar darah haid. Katanya sholat zuhur itu harus dikodok, benarkah? Dan kalau memang benar harus dikodok, kapan waktunya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf agak nyeleneh pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya hikmah Allah ngasih haid dan menstruasi kepada wanita setiap bulan itu apa ya? Karena bagi saya sendiri gitu ya, tidak mudah bagi wanita setiap bulan harus menghadapi merasakan kesakitan yang tiap orang tuh levelnya beda-beda gitu, apalagi kadang saya tuh sampai meriang segala macam gitu ya.
Ya Allah, kadang mikir kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah mah sakit, tiap bulan berdarah-darah, kadang memainkan emosi jiwa wanita juga gitu. Kadang suami saya juga suka bingung kalau saya mens itu suka marah-marah, suka segala macam. Karena kalau dipikir gitu hikmahnya tuh apa sih gitu kok sampai tiap bulan wanita segininya kesakitannya gitu. Kadang itu kan kepada saat menstruasi gitu ya, saya juga menyadari kadang ada apa pikiran yang ibarat kata kayak nyeleweng sedikit gitu. Aduh, kok bisa begini gitu. Jadi mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagi para wanita yang kadang suka hilang akal pada saat menstruasi atau haid. Makasih Pak Ustadz. Pertama soal sholat. Jadi betul kalau dia datang waktu zuhur, kan ketika datang waktu zuhur, kalau dia adalah orang Islam, sudah balik, berakal, tahu kewajiban sholat dalam keadaan suci, tapi nggak sholat. Nah, berarti kan orang itu wajib sholat sebenarnya. Cuman dia tidak sholat, menunda beberapa waktu, sampai kemudian darah haidnya keluar. Nah, ketika darah haid itu keluar, kan sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat. Maka kewajiban sholat zuhur berarti kewajiban yang tertinggal. Karena kewajiban ini ditinggal, maka nanti wajib diqodho. Yang namanya sholat itu, kalau ditinggal apapun alasannya memang wajib diqodho, wajib diganti. Kapan gantinya? Ya nanti. Ketika darah haidnya sudah selesai, lalu dia mengerjakan sholat yang dulu sempat tertinggal karena menunda waktu itu, begitu. Apakah penundaannya berdosa? Ya wallahu alam. Tentu kan yang namanya sholat itu ada yang namanya kewajiban sholat itu namanya kewajiban yang punya waktu panjang. Sholat zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Ketika orang sudah melaksanakan sholat zuhur di awal waktu, dia masih punya 2 jam 50 menit lagi untuk melakukan sholat zuhur lagi. Jadi waktunya panjang. Nah, untuk kewajiban yang waktunya panjang, yang diminta oleh syariat kepada kita tuh bukan mengerjakan di awal waktu. Mengerjakan di awal waktu kebaikan, bagus. Tapi yang diwajibkan itu adalah azam untuk melakukan, keinginan untuk melakukan sholat. Artinya kalau sudah punya azam untuk melakukan sholat, kemudian ditunda, tidak ada masalah. Ya, karena memang waktu sholatnya panjang, begitu. Orang bisa melakukan di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, tidak ada masalah. Tapi yang wajib itu harus ada azam dalam hati untuk melaksanakan. Kalau sudah punya azam, kemudian dia menunda sampai akhirnya dapat haid, insya Allah tidak berdosa. Karena kewajiban yang wajib muasa waktunya panjang, kewajibannya adalah azam. Melaksanakan di awal waktu tentu kebaikan, gitu. Tapi tidak diharuskan. Keharusannya mengerjakan di waktunya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau ketika datang waktu zuhur dia tidak punya azam, begitu, nggak ada keinginan untuk sholat zuhur, kemudian datang haid atau bahkan datang kematian, ya dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan kewajiban, begitu. Tetap nanti wajib diqodho, cuman dapat dosa gara-gara tidak punya azam ini, begitu. Jadi kalau sudah punya azam, insya Allah terbebas dari dosa. Nanti haidnya sudah selesai, ya wajib wajib dikerjakan apa yang sholat ditinggalkan itu. Ya kalau zohor ya zohor, kalau asar ya asar, begitu. Jadi waktunya sesegera mungkin, selesai masa haid, mandi, setelah mandi kerjakan sholat yang ada waktunya itu, kemudian sholat qodho yang dulu sebelum darah haid keluar dia sempat tidak mengerjakan. Dan yang namanya kewajiban sholat itu memang wajib dikerjakan, kalau wajib diganti kalau memang ditinggal, apapun alasannya. Nanti kita sampai pada pembahasan sholat. Jadi memang sholat itu wajib diganti karena sebab meninggalkannya dengan alasan apapun. Baik karena alasan malas, alasannya ketiduran, alasannya lupa, sama saja. Wajib diqodho, begitu. Kemudian yang selanjutnya soal hikmah. Ini saya kalau ditanya hikmah memang rada bingung.
Pertama, hikmah itu bukan sebab hukum. Artinya, tahu atau tidak tahu kita terhadap hikmah suatu ibadah, itu tidak membuat kita menjadi wajib atau tidak wajib. Artinya, kewajiban perempuan menuruti darah haid dan juga menahan diri untuk tidak melakukan, itu tidak bergantung kepada tahu atau tidak tahu dia hikmahnya gitu. Pokoknya tetap harus ngejalanin dan larangannya ditinggalkan sebagaimana kewajiban sholat. Tahu tidak tahu kita hikmah sholat, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi pertama tadi bahwa kewajiban satu ibadah tidak didasarkan kepada tahu atau tidak tahu tentang hikmahnya gitu. Yang kedua, hikmah itu kadang berlaku untuk satu orang, tapi juga bisa tidak berlaku untuk orang lain, begitu. Jadi hikmah yang terjadi terhadap orang yang sholat, salah satu hikmahnya dia bisa bangun pagi, kemudian karena dia bangun pagi, jadi sirkulasi udaranya baik, dia masih bisa menghirup udara segar. Karena begitu, maka kemungkinan hidupnya lebih panjang, badannya menjadi sehat. Itu bisa terjadi, tapi kan juga tidak mutlak bahwa itu terjadi untuk semua orang yang sholat gitu. Bahwa orang yang kalau sholat subuh langsung jadi sehat, kan berapa banyak juga kita punya guru, kita punya orang tua sholat subuhnya rajin kena stroke juga kan begitu. Maka hikmah itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Makanya hikmah itu tidak pernah jadi standar hukum. Yang jadi standar hukum itu ya teksnya ada atau tidak. Ada hikmah itu bagian apa istilahnya sifatnya itu bagian yang mungkin bisa digali gitu. Tapi yang namanya sebab hukum tuh zahir kelihatan. Maka saya sering tidak mengetahui beberapa hikmah daripada ibadah-ibadah yang diperintahkan. Jadi taunya ngerjain aja. Dan kita memang sebagai makhluk punya kewajiban untuk tunduk dengan apa yang diperintahkan. Namanya juga makhluk kan begitu. Jadi tunduk saja yang memang dituntut kepada kita untuk mengerjakan gitu. Maka apa yang wajib kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi saya sebenarnya tidak tahu apa hikmah di balik perempuan itu ada darah haid yang keluar setiap bulannya begitu. Ya, yang saya tahu ini fitrah perempuan, maka perempuan harus menjalankan itu dan tentu pasti ada hikmahnya. Cuman kan bagi sebagian orang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat begitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada di antara teman-teman yang tahu hikmah kenapa Allah kemudian membuat perempuan fitrahnya tuh ada haid setiap bulannya. Tapi kan pada intinya bahwa apa yang kita kerjakan, effort kita yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah itu kan ada ganjarannya. Sebagaimana orang Cianjur bisa sholat subuh berjamaah, tentu pahalanya lebih besar dibanding orang Jakarta. Karena orang Cianjur kalau sholat subuh berjamaah itu kan hawanya dinginnya dingin banget. Dia ngambil airnya itu kan juga lumayan butuh effort yang besar kan begitu. Tapi kalau orang Jakarta kan nyantai, hawanya nggak terlalu dingin, bahkan di rumahnya dia punya water heater kan begitu. Jadi effort yang keluar tuh nggak gitu. Orang Jakarta bisa sholat maghrib berjamaah, ikut takbiratul ihram imam pertama, itu saya yakin pahalanya lebih besar daripada orang desa yang bisa sholat berjamaah maghrib ikut takbiratul ihram pertama. Karena orang desa kebanyakan tidak kerja sampai larut sore. Dia jam 2, jam 3 sudah selesai. Maka waktu yang panjang dia bisa siapkan untuk mandi, bersih-bersih, datang ke maghrib, datang sholat untuk sholat maghrib. Sedangkan orang Jakarta tuh selesainya sih jam 3. Cuman jalan dari jam 3 sampai rumah itu kan bisa berjam-jam itu. Maka kalau dia bisa dapat takbiratul ihram imam di rakaat pertama maghrib, wah itu pahalanya gede banget. Karena effortnya berarti ada effort besar yang dilakukan gitu. Jadi kesakitan kita
pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menerima. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah bagi orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, kalau Allah sudah menetapkan dan Rasul sudah menetapkan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia nggak punya pilihan lagi, yang penting tinggal ngerjain aja, begitu. Gitu. Tapi pasti ada hikmah. Ini penjelasan yang panjang untuk menjelaskan bahwa saya nggak tahu kenapa hikmah di balik haid itu. Itu. Oke, ada lagi? Pak Ustadz, punten tadi ada pertanyaan dari Mbak Ayu. Sebentar. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat apa? Ayat yang tadi ya, yang barusan yang menerima ini. Al-Ahzab ayat berapa? Coba nih saya cari. Saya kadang ayat bunyinya tahu, nomornya gak tahu. Nah, surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Begitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Ustadz tentang kajian hari ini? Dipersilakan, boleh raise hand, boleh langsung chat, atau langsung bicara dengan Pak Ustadz lewat open voice. Dipersilakan teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau satu pertanyaan terakhir mungkin buat Pak Ustadz ya. Tapi feel free aja kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan pada saat jawab Pak Ustadz, langsung aja bisa ketik di chat, nanti akan saya bacakan. Pak Ustadz, pengen tanya nih, ini pertanyaan dari tadi buat Mbak Indomaret, sekarang buat Mbak Alfamart nih. Jadi pasti kalau misalnya saya kemana ada, jawabannya ada. Bisa aja Pak Ustadz. Tapi pokoknya sebelumnya Pak Ustadz tahu juga ya, ternyata banyak banget ya orang Jakarta yang kalau wudhu subuh-subuh pakai air hangat. Itu saya salah satunya Pak Ustadz. Bangun tidur pakai air hangat. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Ustadz. Jadi saya punya teman, punya rekan itu siklus menstruasinya itu dalam tanda kutip nggak kacau Pak Ustadz ya. Ada yang 3 bulan, yang 2 bulan sampai 3 kali, 4 kali, atau ada juga saya pernah dengar dalam 2 bulan 3 bulan baru dapat sekali seperti itu Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya dari sudut pandang Islam, kan tadi kan sempat dibahas tentang kurang lebih sensus yang 15 hari paling rata-rata gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dalam pandang Islam kan mungkin pandangannya gimana Pak Ustadz pada saat mungkin si si wanita ini nih pengen ikut program, istilahnya pengen program kehamilan gitu Pak Ustadz. Otomatis kan harus ada siklus yang lancar gitu Pak Ustadz ya. Sebenarnya untuk hal itu sebenarnya gimana sih pandangannya Pak Ustadz? Itu diperbolehkan apa bagaimana Pak Ustadz? Jadi dia minum pil minum pil haid gitu, penahan haid. Jadi emang buat teman-teman di kantor saya tuh ada beberapa yang dia itu siklusnya tuh emang agak kacau Pak Ustadz. Jadi kayak 2 bulan 3 bulan baru dapat. Ada juga yang 3 bulan, dalam 2 bulan tuh udah 4 kali gitu. Tapi siklus cepet gitu. Ternyata pas saat dicek itu ternyata dari dokter tuh ngasih tahu kalau misalnya dibenerin siklus hamilnya dulu gitu.
Jadi biar dalam 1 bulan kurang lebih 1 kali lah, kurang lebih seperti itu ya kasarnya. Iya, Nah, dibenerinya tuh pakai kalau dari gimana pandangan tuh, Islam Pil? itu nggak apa-apa nggak sih Pak Ustadz? Ada yang saya kurang tahu sih dalam bentuk obatnya apa, cuman istilahnya ngebenerin siklusnya Ya, itu Pak Ustadz. Itu dibenerin nggak sih Pak Ustadz dalam pandangan Islam? tidak ada masalah, itu kan bagian daripada pengobatan. Sama seperti kalau ada perempuan kemudian tumbuh kumisnya gitu. Itu kan memang natural. Allah menjadikan wajahnya ada kumisnya begitu. Tapi kan bagi perempuan itu tidak normal. Maka orang seperti ini boleh melakukan operasi perubahan untuk membuat mukanya normal gitu. Jadi salah satu bentuk perubahan yang boleh dilakukan adalah merubah untuk kembali ke bentuk normalnya si makhluk tersebut begitu. Yang kagak boleh itu kan melakukan apa namanya perubahan yang di luar daripada semestinya yang terjadi pada makhluk tersebut. Tapi kalau saya lihat apa istilahnya terapi merubah siklus haid itu saya nggak ada masalah. Karena memang perempuan butuh ketenangan, bukan cuma soal hajat dia terhadap suami dan juga kebutuhan anak, tapi juga hajat untuk beribadah begitu. Dengan siklus yang haid kan jauh lebih tenang gitu. Jadi apa namanya saya melihatnya nggak ada masalah. Sebagaimana dulu beberapa ulama membolehkan beberapa perempuan minum pil penahan haid untuk kebutuhan haji. Karena kalau haji itu pas lagi tawaf ifadah atau wukuf dia keluar darah haidnya itu kan harus mengganti di tahun yang akan datang, tahun besokannya, dan itu kan ngerepotin. Maka agar kesempatan berangkat ini menjadi selesai begitu, maka orang-orang yang mungkin masih darah haidnya keluar dimungkinkan untuk minum itu agar ketika datang hari Arafah dia dalam keadaan suci gitu. Itu kan ada hajatnya, ada kebutuhan. Kalau saya lihat terapi merubah siklus haid memang untuk hajat karena memang siklusnya tidak apa namanya tidak normal seperti kebanyakan perempuan, saya tidak melihat ada masalah. Selama dalam proses pengobatannya itu dia tidak melanggar apa yang dilarang oleh syariat, tidak menggunakan barang haram, tidak menggunakan najis dan seterusnya itu. Begitu. Syukuran Pak Ustadz. Teman-teman, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, mungkin hari ini kita selesaikan dulu materi hari ini. Dan saya ucapkan juga mewakili dari Vidya Masa, terima kasih buat waktunya untuk kita belajar bersama, sama Pak Ustadz tentunya. Dan kami informasikan kembali kalau teman-teman butuh informasi selanjutnya terkait kajian kita selanjutnya, mungkin yang belum follow Instagram Vidya Masa dipersilakan karena kami pastinya akan update informasi di sana terkait kajian mingguan kita yang mungkin hari ini ya, contohnya hari ini kita mengalami sedikit pergeseran. Dan akhir kata terima kasih sekali lagi, dan untuk menutupnya saya kembalikan lagi ke Pak Ustadz untuk menutup kajian hari ini. Monggo Pak Ustadz. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Segala upaya yang kita upayakan, kuota yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Kita juga berdoa mudah-mudahan orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kekurangan diberi kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama
warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Mas Dimas. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Sehat-sehat terus, Pak Ustadz. Ya, ya amin. Teman-teman kita masih semuanya, sekali lagi terima kasih buat nyempetin waktu untuk belajar sama-sama. Nantinya buat teman-teman yang mau nonton kembali tentang kajian hari ini, bisa nantinya akan kami upload di YouTube Vidya Masa. Dan akhir kata, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.